Topik pada Matius 6 ayat ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bagian ini akan kita pikirkan, saudara yang kekasih. Dan saya berharap saudara terus mengikuti, saudara terus mulai memahami. Ya, saudara, mari kita pikirkan. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, istilah ampunilah kami akan kesalahan kami. Pertama saudara, dalam pengertian pemakaian bahasa Yunani, kesalahan itu identik dengan utang, begitu ya. Dan itu dianggap sebagai satu dosa bagi orang Yahudi. Nah, di sini kita perlu memperhatikan kesalahan sebagai utang. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Ampunilah kami akan utang-utang kami. Begitu maksudnya ya. Nah di sini saudara kita harus melihat berapa banyaknya sebenarnya hutang kita kepada Tuhan. Hutang yang tidak kita mungkin lunasi kepada Kristus yang telah melunasi hutang kita kepada Bapa di dalam sorga. Kita punya hutang yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi Yesus melunasi seluruh hutang kita. Sehingga kita tidak lagi mempunyai hutang, bahkan sebaliknya boleh bertemu, bersatu, berkumpul kembali dengan Bapa di dalam sorga. Nah jadi, pada waktu kita mengatakan ampunilah kami akan kesalahan kami, kita harus mengingat pertama bahwa seluruh utang-utang kita sudah dibereskan oleh Kristus di atas kayu salib. Sehingga kita tidak lagi berutang kepada Bapa. Ampunilah kami akan kesalahan kami merupakan juga satu kesadaran akan keberdosaan yang tidak menyenangkan hati Bapa, yang perlu satu proses pembersihan, saudara. Memang kita sudah bersih, tapi belum seluruhnya. Nah, itu kalimat menarik yang Yesus ucapkan kepada murid-murid ketika dibasuh kakinya. Kamu memang sudah bersih, tapi belum semua. Artinya saudara, memang ada satu proses pembersihan dalam hidup kita. Pertama kali kita dipanggil Tuhan, pertobatan kita, dosa kita diampuni. Titik pertama itu. Iya, itu tidak akan terulang. Satu kali terjadi. Tapi dalam perjalanan kita, apa yang disebut perjalanan orang kudus, perjalanan orang percaya, ada jatuh bangun. Nah jatuh bangun ini perlu dibereskan saudara. Jatuh bangun ini perlu diperbaiki. Jadi jatuh bangun dalam perjalanan menuju kepada Bapa di dalam sorga. Dengan kejatuhan pertama sesudah kita bertobat itu dua hal yang berbeda ya. Nah itu lain. Jadi gak ada pertobatan yang berulang-ulang saudara. Nah kalau gitu jadi aneh nanti pertobatan itu. Seakan-akan Tuhan Yesus tidak berkuasa di dalam kuasa salib. Yang sudah menobatkan seseorang, memelihara dan menjaga seseorang. Tetapi kita sering kali tidak bertanggung jawab. Atau kurang bertanggung jawab pada pemeliharaan Allah. Nah ini yang penting. Supaya kita mengatakan ampunilah kami akan kesalahan kami. Karena kita perlu proses pembersihan. Supaya dalam proses perjalanan dari pertobatan kita. Untuk bertemu dengan Dia Allah yang sejati itu. Kita tetap bersih. Hidup seperti apa yang dikehendakinya. Karena itulah pentingnya doa pengakuan dosa. Iya, di dalam ibadah gereja. Yang sekarang ini banyak diabaikan oleh gereja. Doa pengakuan dosa nggak ada lagi di liturgi, dicoret begitu saja ya. Atau kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak, tergantung MC-nya. Nah ini repot sekali saudara. Karena gereja entah tahu bagaimana sekarang ini kok gereja jadi anti kepada liturgi begitu. Hanya karena ada gereja-gereja mapan yang mungkin salah menerapkan atau menempatkan liturgi. Lalu liturginya yang diserang. Padahal itu masalah oknumnya, masalah orangnya. Liturgi itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Liturgi itu adalah orang yang melayani. Itu sangat alkitabiah luar biasa begitu. Tetapi sayang ya seringkali salah kaprah. Nah ini yang memang jadi repot saudara. Liturgi itu mematikan, bukan liturgi yang mematikan, orang yang mati. Itu mesti dibedakan gitu. Ya, dalam gereja memang banyak orang mati sih. Tapi jangan liturgi disalahkan. Lalu kalau orang khotbah nggak bagus, Alkitabnya mau dibuang. Waduh, ini gawat nanti. Orang yang dibuang saudara, ya, dibenarin, dimasukkan bengkel begitu ya, direhabilitasi, digairahkan. Tapi jangan Alkitabnya yang dibuang dong. Ya, jangan liturginya yang dibuang. Ya, nah di situ harus hati-hati. Nah karena itu kita jangan kehilangan semangat doa pengakuan dosa. Saudaraku. Kita ini siapa sih? Jangan gagah-gagahan lah. Jangan pikir kita ini orang yang suci, hebat, yang gak perlu pengakuan dosa begitu ya. No lah, rendah hati sedikit. Ya, dari situ kita penting untuk peka akan kehidupan yang sering salah ini. Peka. Ya, bahwa kita memang orang berdosa. Jadi kalau kau menyebut dirimu aku tidak berdosa, persis kita seperti orang-orang Farisi. Ya. Aku tidak seperti pemungut cukai yang berdosa itu ya Bapak. Aku berpuasa 2 kali 1 minggu.
Hebat saudara. Padahal akhirnya mereka yang menyalibkan Yesus Kristus. Bukankah itu banyak perilaku orang Kristen yang selalu bangga dengan aktivitas yang dikerjakannya, yang sudah mulai meninggikan dirinya dengan kegiatan doa dan puasanya, tapi tanpa sadarnya menjadi hakim dan mulai menunding orang lain. Tragedi rohani saudara. Hati-hati sekali. Nah, karena itu yang salah harus memang tetap salah. Yang tragis kan orang Farisi itu justru mengkritik orang pemungut cukai yang justru memang betul-betul hidup mengikut Tuhan. Orang salah memang harus ditegur salah. Itu betul begitu ya. Tetapi jangan terus tumpang tindih saudara. Ya, jangan terus lari jadi nggak karu-karuan dan tidak bertanggung jawab. Karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita mulai memeriksa dalam hidup kita. Adakah masih kesadaran itu? Kesadaran akan rasa bersalah. Sehingga kita minta pengampunan dari Dia. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya, apakah kalau kita tidak mengampuni, kita tidak akan diampuni? Iya kan? Bukankah Tuhan lebih dulu dikatakan mengampuni, baru kita mampu mengampuni orang lain? Mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi, kan begitu ya? Memang dalam 1 Yohanes juga dikatakan. Allah lebih dulu mengasihi kita, barulah kita mampu menyatakan kasih. Bukankah pengampunan juga begitu? Lah ini kan jadi lucu ya. Masa kita yang ngampuni, baru Tuhan ngampuni. Kalau kita nggak ngampuni, Tuhan nggak ngampuni. Lah kalau gitu pengampunan Tuhan itu apa sih? Take and gives kan? Ada harganya. Kalau gitu pengampunan Tuhan itu nggak apa namanya itu, bukan anugerah dong begitu ya. Nah di sini harus dibedakan saudara. Pengampunan yang dimaksudkan di sini adalah bicara dalam konteks orang yang sudah percaya. Ya, bukan yang pertama kali. Pertama kali kita bertobat, menerima Kristus itu anugerah yang Allah kerjakan bagi kita. Bukan karena permintaan kita atau kelayakan kita untuk menerima anugerah keselamatan. Itu anugerah yang luar biasa, bukan hasil usahamu. Kata kitab Efesus pasal 2 ayat 1-10. Ya, jadi saudaraku. Apa yang disebut seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami, itu ada dalam konteks orang percaya. Jadi, orang percaya terikat kepada hukum tabur dan tuai. Apa yang kamu tabur, itu harus kamu tuai. Kalau dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, misalnya ya kita malas kerja, itu yang kita tabur, maka kita akan menuai. Susah cari makan, susah hidup, kan begitu saudara. Ya, yang malas belajar, gagal studi. Itu kan konsekuensi logis begitu. Nah jadi saudara, hukum tabur dan tuai dalam kehidupan kita harus kita pahami dalam konteks yang pas. Tuhan mau kita mempunyai satu responsibility. Tuhan mau kita mempunyai tanggung jawab dalam kehidupan ini. Tuhan mau supaya kita hidup seperti sesuai dengan kehendaknya. Tertib, ada aturan mainnya. Begitu loh. Jadi aturan main ini harus diperhatikan. Aturan main ini harus dihargai saudara. Nah karena itu, hidup kita harus menjadi satu hidup yang mencerminkan cinta kasih Allah. Hidup di dalam kesadaran dan kerendahan hati yang utuh. Artinya, kalau berani minta ampun sama Tuhan, mesti berani dong ngampunin orang. Kok keterlaluan amat ya kita minta ampun sama orang, apa sama Tuhan, tapi nggak berani ngampunin orang lain. Nah jadi di sini merupakan satu sindiran saudara sebenarnya di sisi lainnya itu, bahwa orang yang diampuni Tuhan masa tidak mau mengampuni. Iya kan? Jadi kalau dibilang ampunilah kami sih akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami mengampuni orang yang bersalah pada kami karena Engkau sudah mengampuni kami ya Tuhan. Kan itu sebenarnya saudara. Hanya itu merupakan satu wujud nyata hidup hubungan seorang yang sudah mengenal dan dekat dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menjadi orang yang sangat royal dengan dendam? Dan orang yang sangat teliti mengumpulkan, mengkoleksi dendam. Sehingga hidup kita dipenuhi dengan hidup warna dendam. Wah si A begini, wah si B begini, wah si C begini. Sehingga hidup kita tidak ada pada hidup menggerutu atau bahkan mengutuki orang lain. Saudara. Hati-hati. Coba perhatikan ketika saudara kerja atau saudara studi atau apapun memasuki dunia berinteraksi dengan masyarakat. Apa yang saudara lakukan? Jangan-jangan saudara justru mengalami banyak penyakit. Saudara menjadi stres, darah tinggi, begitu ya. Sakit jantungnya, kenapa? Karena terlalu banyak kebencian. Hanya itu menumpuk dan menekan kehidupan saudara. Saudara menjadi susah. Mengalami pressure yang begitu berat. Kenapa? Karena menyimpan banyak kebencian. Tapi berani menyebut Kristen? Berani saudara. Heran ya. Itu kita ini orang-orang Kristen memang unik-unik saudara. Ya, rupa-rupanya gereja memang sudah melatih kita untuk orang berani bicara tapi tidak berbuat.
Berani berkata-kata tetapi kurang berani mengkoreksi dirinya. Saudara, saya ingin mengajak kita sebagai gereja Tuhan yang sejati. Mari kita mesti berani dong mengkoreksi diri kita. Iya kan? Jangan tunggu sampai orang menunding kita dan akhirnya kita menjadi batu sandungan. Hati-hati saudara. Jikalau kita menjadi batu sandungan, kita harus bertanggung jawab atas akibat yang kita munculkan. Karena kita menjadi batu sandungan. Tuhan akan menuntut itu dari kita. Saudara yang kekasih, dalam perumpamaan dalam Matius pasal yang 18 ayat 21 sampai 35 itu menceritakan bagaimana ada seorang yang punya utang banyak diampuni. Lalu dia pergi, dia cari orang lain yang punya utang sama dia, utang kecil. Dianiaya ini orang karena nggak bayar utang, saudara. Akhirnya dapatlah laporan kepada sang raja atau yang melunasi utang yang pertama itu. Wah, dia marah sekali. Panggil orang itu. Utangnya 100 tail dilunasi. Orang cuma 50 tail atau 25 tail sama dia nggak lunasi. Begitu. Marah dah. Nah saudara, kalau kita ngeliat Alkitab itu mesti ngeliat utuh. Cerita ini. Iya. Gimana cerita itu? Berinteraksi satu dengan yang lain. Begitulah seharusnya kita menyimpulkan Alkitab. Jangan semau gua begitu ya. Dalam memahami Alkitab itu ada dua hal saudara. Eksegese dan eisegese. Yang pertama eksegese, yaitu menggali keluar. Apa pesan Alkitab buat kita? Jadi kita tahu. Eisegese adalah saya sudah punya konsep. Cari ayat pendukung dari Alkitab. Nah di sini Alkitab diperkosa untuk cocok sama pikiran kita. Nah banyak hamba Tuhan lakukan seperti itu. Saudara harus hati-hati memperhatikan setiap kalimat. Iya, harus baik-baik. Makanya saudara juga harus belajar dong. Supaya kita bisa sama-sama mengontrol gereja Tuhan. Kalau enggak kan susah. Masuk yang palsu hanya karena menarik, saudara terus interest. Oh ya ini gitu. Dengar yang benar karena kuping panas. Akhirnya saudara juga enggak mau. Itu enggak enak, kupingku panas. Gitu ya. Hati-hati saudara ya. Jangan cari kuping panas atau kuping dingin saudara. Dengarkan Alkitab. Saya pun sering kali enggak tahan kok pada Alkitab. Tapi bagaimana? Kita harus ikut, harus jalan. Banyak hal yang saya enggak bisa kerjakan. Banyak hal yang membuat saya malu. Tapi tuh saya harus berjalan dalam proses waktu dan berdoa. Tuhan tolong saya supaya saya bisa hidup seperti apa yang Kau mau. Kita harus berani memilih satu pilihan yang sesuai dengan kehendaknya. Sekalipun sakit buat batin kita. Sakit buat hidup kita, saudara. Berat. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu menunjukkan satu keberanian iman Kristen untuk diuji kualitasnya. Ini aku Tuhan, begitu ya. Ampuni aku, karena aku sudah mengampuni orang lain. Seperti aku mengampuni orang lain. Engkau yang mengampuni aku, dan aku sudah mengampuni orang lain. Dan aku tahu, Bapa, Engkau akan mengampuni aku. Aku salah. Nah kalau kita minta ampun sama Tuhan itu bukan karena kita mau gagah-gagahan, mau hebat-hebatannya. Ampunilah aku karena aku sudah mengampuni orang lain. Tidak. Setiap orang minta ampun itu pasti dalam kesadaran kerendahan hati yang utuh. Karena tahu, aku butuh Tuhanku. Ya. Nah karena itulah saudara. Waktu orang menaikkan doa pengakuan seperti ini, dia datang kepada Tuhan. Apakah aku benar atau tidak di hadapan-Mu Tuhan? Lihat aku. Aku minta ampun padamu. Maka Tuhan lihat. Ya. Engkau telah menjalankan apa yang kuajarkan. Pertama kali aku mengampuni engkau. Engkau sudah mengampuni sahabatmu yang bersalah padamu. Maka salah-salahmu pun karena tindakanmu sudah terampuni anakku. Wah. Indah sekali saudara. Luar biasa. Jadi di sini bukan membangun usaha kehebatan kita, tidak. Allah lebih dulu mengampuni kita. Karena rasa pengampunan itu membekas dalam batin kita secara luar biasa dan mendalam. Dan tidak akan pernah bisa hilang. Kita mengampuni orang yang bersalah pada kita. Karena kita mengampuni orang yang bersalah pada kita. Kenapa? Karena kita sudah lebih dulu diampuni Allah. Karena Allah lebih dulu mengampuni kita mengampuni orang. Karena kita mengampuni orang, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya pun diampuni oleh Tuhan. Itu loh. Maka hidup Kristen jadi hidup yang bertanggung jawab. Bukan hidup gampangan, hidup murahan. Doa pengakuan dosa itu bukan doa salah-salan. Bukan berarti kalau saudara doa pengakuan dosa terus Tuhan dengar. Enggak. Iya. Tapi bagaimana sikap hati dan kesungguhan saudara? Pemazmur pernah mengatakan, ujilah aku ya Allah. Selidiklah dan carilah apakah ada kesalahanku, apakah hatiku bengkok, jalanku salah. Wah itu luar biasa loh saudara. Saya kagum sekali sama kalimat seperti itu. Itu menunjukkan satu keterbukaan.
Satu ketulusan yang sungguh. Di sini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Perbuatlah apa yang kau ingin perbuat bagiku. Oh, saudaraku yang kekasih. Mengagumkan luar biasa. Oleh karena itu, saudaraku, di dalam perjalanan kehidupan kita, ya, sebagai seorang percaya, harusnya kita berani untuk terbuka di hadapan Tuhan kita. Tidak ada yang perlu kita sembunyikan. Karena itulah semangat hidup kita. Dengan demikian Tuhan terus memproses, memperbarui kita. Sehingga hidup kita menjadi seperti apa yang Dia inginkan. Pertanyaan menjadi sangat serius, saudara. Ketika saudara melakukan aktivitas kerja atau aktivitas sehari-hari, seperti apa yang kita alami? Bukankah kita mengalami banyak benturan dan pergesekan dalam pekerjaan kita, saudara? Yang menimbulkan kejengkelan, bahkan kemarahan yang meluap-luap. Bagaimana solusi yang kita kerjakan? Bagaimana kita menyelesaikannya? Apakah kita menyimpan dendam itu dan menunggu satu waktu kalau kita bisa membalasnya? Tetapi herannya setiap hari kita tetap menaikkan doa. Hari Minggu tetap ke gereja. Tapi dendam itu tetap terkoleksi dalam hidup kita. Aneh kan saudara? Kalau gitu saudara gereja ngapain? Dengar khotbah ngapain? Apanya yang bisa masuk? Itu sebab kita terjebak pada rutinitas saudara. Tidak ada kejujuran waktu beribadah. Tidak ada keterbukaan waktu beribadah. Itu sebab tidak heran kalau gereja yang berbakti itu, yang kebaktian tidak mempunyai pengaruh kepada lingkungannya. Wajar. Semua cuma teriak-teriak doang kok jagonya. Tapi begitu keluar dari kandangnya, keluar dari gerejanya, dituntut hidupnya di dalam bermasyarakat. Sami mawon. Sama saja saudara. Oleh karena itu hari ini saudara mesti berani memeriksa diri saudara. Jangan-jangan saudara sudah terjebak pada satu sistem hidup yang salah. Saudara terjebak pada hidup menjalankan rutinitas keagamaan. Ya, doa bahkan mungkin puasa. Tetapi kehilangan makna yang sungguh. Hidup yang jujur dan terbuka di hadapan Dia. Karena itu demi Tuhan yang agung, Allah kita. Biar saudara boleh memeriksa diri dengan sungguh dan berani dikoreksi. Lalu katakan, Tuhan, di sini aku. Ampuni aku. Karena ternyata aku belum mengampuni orang yang bersalah padaku. Ampuni aku. Karena ternyata aku menyimpan dendam yang menggunung di dalam batinku. Ampuni aku Tuhan. Karena ternyata aku salah dalam hidup ini. Aku hanya bahkan mengutuki orang-orang yang bersalah padaku. Saya harap hari ini saudara kita bisa belajar. Melangkah pada langkah yang baru. Dan kita mulai memproses satu hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Kita jalani, kita lakoni. Supaya hidup kita menjadi berkat, saudaraku. Karena berbahagialah mereka yang mau mengampuni. Karena itu pertanda mereka sudah diampuni. Berbahagialah mereka yang mau mengampuni. Karena dengan mengampuni mereka telah menciptakan kelegaan dalam batin mereka sendiri. Berbahagialah mereka yang mau mengampuni. Karena dengan mengampuni justru memberi kekuatan bagi mereka dalam menjalankan aktivitasnya. Berbahagialah mereka yang mau mengampuni. Karena dengan mengampuni mereka sedang membangun kerajaan Allah. Kerajaan cinta kasih. Berbahagialah mereka yang mau mengampuni. Karena dengan demikian mereka akan mengalami satu proses pembaruan yang terus menerus oleh Allah. Sehingga hidup setiap kita menjadi hidup yang layak di hadapannya. Hidup yang menyenangkan hatinya. Hidup yang memuliakan namanya. Berani berubah? Saudara mesti menjawab sendiri. Bukan dalam kata. Tapi dalam tindakan saudara. Di rumah sekarang. Atau nanti di perjalanan. Atau di tempat kerjamu. Katakan, Tuhan. Aku tahu. Aku harus hidup seperti yang Kau mau. Kuatkan aku. Karena aku mau seperti itu. Kiranya Tuhan menolong engkau. Amin.